Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyana Egi Pratama, NIM saya 4142410002 dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2024 Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan membuat video tugas besar pemrograman komputer, yaitu mengolah data dari database MySQL. Yang pertama-tama yang dibutuhkan adalah software SMPP, lalu ada Anaconda untuk menggunakan ROM-nya yang nanti akan disambung ke Jupyter Notebook atau untuk membuka Jupyter Notebook. Dan di sini juga kita harus menginstal NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, PyMySQL, dan juga SQLchain. Tujuan saya membuat video tugas ini karena dalam era digital saat ini pengolahan dan visualisasi data menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang, termasuk bidang teknik elektro. Data yang tersimpan dalam database seperti MySQL memerlukan pengolahan lebih lanjut agar dapat diinterpretasikan dengan mudah dan efektif. Untuk itu, penggunaan library seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn sangat diperlukan karena mampu membantu dalam memanipulasi, menganalisis, dan memvisualisasikan data secara efisien. Dalam tugas besar ini, saya diminta untuk mengolah data langsung dari database MySQL menggunakan library yang telah disebutkan, yaitu NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Data tersebut lalu saya visualisasikan menggunakan berbagai jenis grafik seperti line plot, box plot, dan scatter plot untuk memperoleh wawasan yang lebih dalam dari data yang tersedia. Pemilihan database yang digunakan bersifat bebas, namun diutamakan yang memiliki keterkaitannya dengan bidang elektro agar hasil analisis lebih relevan dengan disiplin ilmu yang dipelajari. Melalui tugas ini diharapkan saya tidak hanya memahami konsep dasar pengolahan dan visualisasi data, tetapi juga mampu mengaplikasikan keterampilan tersebut untuk mendukung analisis di bidang teknik elektro. Kita masuk ke yang pertama, yaitu tipe data. Tipe data yang saya gunakan yaitu DDL, Data Definition Language. Untuk datanya saya buat di localhost PHP MyAdmin. Untuk membuat database, di sini saya menjalankan SQL, yaitu create database tb1pk2. Ini nama databasenya. Lalu setelah itu saya membuat table. Table di sini bernama ENM dan berisikan kolom-kolom yang ada country dengan tipe varchar, CC dengan tipe varchar, year integer, indic name, dan indicode berbentuk varchar, dan value itu berbentuk float. Nama-nama kolom ini saya ambil dari file CSV yang saya dapat dari Kaggle. Untuk penjelasan DDL adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk membuat, mengubah, menghapus, dan mengelola struktur objek-objek dalam database seperti table, index, view, dan skema. Di dalam DDL ada beberapa perintah fungsi. Yang pertama create untuk membuat, alter untuk mengubah, drop untuk menghapus table, database view, dan lain-lainnya, dan truncate untuk menghapus semua data dalam table tanpa menghapus tabelnya. Terakhir ada rename untuk mengubah nama table atau objek. Lalu saya mengimport CSV yang telah saya dapat. Di sini CSV saya bernama tambang IDM dan saya taruh di C. Di sini juga pertama-tama saya langsung memanggil Pandas, SQLchain, Matplotlib, dan NumPy. Dev pdreadcv ini tadi untuk mengambil data CSV saya, dan di bawahnya ini untuk mengkoneksikan data CSV saya ke dalam database yang telah saya buat. Lalu ada
create engine. Ya, create engine ini untuk apa hitungannya? Untuk mengkoneksikan juga antara file CSV dengan data. Lalu data dari data frame dikirim ke table dalam database menggunakan metode toSQL. Jika tabel sudah ada, data akan ditambahkan tanpa mengganti data yang sudah ada. Menggunakan append. Di akhir proses, saya menggunakan print data berhasil diinsert ke database MySQL untuk menampilkan jika data telah berhasil diinput. Jika data sudah berhasil diinput, lalu selanjutnya saya membaca data. Di bagian ini, data dari file tambang IDN yang saya punya dibaca menggunakan Pandas dengan fungsi read CSV. Karena file dipisahkan dengan tanda koma, maka digunakan delimiter koma. Kalau kalian dipisahkan dengan titik koma, delimiter ini kalian isi dengan titik koma. Begitupun yang lainnya. Lalu di sini ada dev head untuk melihat 100 baris pertama dari table. Lalu selanjutnya ada info. Info ini untuk melihat lebih dalam tentang struktur data. Dari hasil ini, output ini terlihat kalau dataset ini punya 884 baris dan semua kolomnya lengkap alias tidak ada data kosong. Selain itu juga ditunjukkan tipe data tiap kolomnya. Ada objek, varchar, int, dan juga float. Lalu saya membuat line plot. Pertama ada single line plot. Pada bagian ini, kode ini dilakukan proses pemilihan data yang hanya berasal dari negara Indonesia. Data tersebut disalin ke dalam dev country untuk diproses lebih lanjut. Kemudian kolom year dikonversi menjadi tipe data numerik integer agar dapat diurutkan dan diproses dengan lebih mudah. Jika terjadi kesalahan dalam konversi, nilai tersebut otomatis diubah menjadi none. Data yang memiliki nilai kosong pada kolom year atau value dihapus menggunakan drop. Nah, di sini. Lalu di bawahnya ini saya menggunakan fungsi matplotlib untuk membuat grafiknya. Ukuran grafik diatur dengan flag size 12,6. Lalu grafik dibuat yaitu grafik garis plot dengan sumbu X berisi tahun dan Y berisi nilai atau value, serta ditambahkan penanda titik marker pada setiap data. Grafik diberikan judul yang menjelaskan isi data, yaitu ini value hasil energi dan tambang di Indonesia per tahunnya. Di bawahnya ini ada X label. X label itu horizontalnya bertuliskan tahun dan vertikalnya bertuliskan value. Lalu sumbu X juga diatur agar label tahunnya tidak bertabrakan dengan memiringkan teks sebesar 45 derajat. Akhirnya di akhir ini ada tag layout digunakan untuk mengoptimalkan tata letak dan grafik ditampilkan dengan PLT show. Dan ini hasil output untuk single line plot. Di sini jelas di bawah ada tahun dan di sebelah kiri atau vertikal ada value. Lalu selanjutnya ada multiply line plot. Di sini ada dua hitungan kelompok atau koneksi. Yang pertama ada count countries, kondisi yang digunakan untuk memilih baris data yang memiliki nilai indicode. Indicode itu adalah salah satu kolom yang ada pada table. Hanya data indicode yang saya masukkan seperti DMIN, ACCS, IDP,
dan PTR serta full yang akan diproses lebih lanjut. Artinya kita akan fokus pada data dengan indikator spesifik yang berkaitan dengan ekonomi dan energi yang telah saya masukkan ke dalam countries. Terus yang kedua ada Conyear. Conyear ini berisi syarat untuk memilih data berdasarkan tahun. Hanya data dari tahun 1962 hingga 2023 yang diambil. Dengan setiap tahun disebutkan satu persatu dalam kondisi logika OR. Ini bertujuan untuk memastikan hanya data dari tahun-tahun tersebut yang digunakan, sehingga data yang keluar dari rentang itu tidak ikut terproses. Dengan kedua kondisi ini, nanti data dapat difilter dengan lebih terarah sesuai indikator dan periode tahun yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya ada kode yang digunakan untuk memvisualisasikan multiply line plot. Di atas ada filter menggunakan pivot choice, kemudian dibuat menjadi sebuah pivot table menggunakan fungsi pivot table dari Pandas. Indeks table diatur berdasarkan kolom year, sedangkan nilai-nilai diatur berdasarkan indicode dengan fungsi agresi berupa sum. Sehingga apabila terdapat nilai yang sama di tahun dan indikator yang sama, nilainya akan dijumlahkan, bukan hilang. Selanjutnya digunakan visualisasi dari pivot table menggunakan gaya tema ggplot agar tampilannya lebih rapi dan menarik. Kemudian pivot choice diplot dengan jenis grafik garis line dengan ukuran figur sebesar 16,8. Judul grafik diberikan yaitu indikator energy meaning. Di sini ada title dan vertical label itu ada value dan horizontal ada year dengan masing-masing size 16. Lalu ditampilkan dengan plot show. Dan ini hasil output dari multiply line plot. Selanjutnya ada box plot. Box plot ini pertama-tama saya mengatur grafik dari Matplotlib yang ditampilkan di Jupyter Notebook menggunakan %Matplotlib inline. Kemudian gaya visualisasi diubah menjadi menggunakan tema Seaborn. Values-nya Seaborn. Setelah itu data dari CSV bernama tambang IDN dibaca menggunakan Pandas ke dalam data frame bernama DF dan ditampilkan 800 baris pertama untuk melihat isi data. Selanjutnya dibuat sebuah pivot table dari data frame def choice dengan indicode sebagai indeks baris, year sebagai kolom dan value-nya sebagai nilai yang diisi. Di mana jika terdapat data ganda, nilainya dijumlahkan. Ya tadi menggunakan sum. Hasil disimpan dalam data frame baru bernama def pivot. Terakhir, dibuat sebuah list berisi tahun dengan rentang tahun dari tahun 1970 sampai 2021 agar memfilter. Dan di sini kode untuk memvisualisasikannya seperti tadi, kita menggunakan def pivot untuk memilih indikator dan mewakili persentase pendapatan minyak terhadap PDB suatu negara untuk tahun-tahun tertentu yang tersimpan dalam variable year. Disimpan dalam variable year, lalu setelah itu ditranspose agar indeks menjadi kolom dan kolom menjadi indeks, sehingga data lebih mudah diolah atau divisualisasikan. Di bawahnya fungsi def oil dibuat dengan box plot ya, dengan ukuran gambar 86 untuk melihat sebaran nilai oil range dari tahun 1970 hingga 2021. Nah, di sini judulnya dengan size 16. Lalu ada label vertikal. Maaf di sini belum saya ganti, dan
Lalu ada PLT show untuk menampilkannya. Di bawahnya ada dev oil describe untuk mendeskripsikannya, dan di sini adalah hasil outputnya. Di sini saya sekali lagi memasukkan gambar codingannya. Di sini saya hanya salah memasukkan judul maksud saya label vertikal. Label vertikal saya itu value. Selanjutnya ada multiply box plot. Kode tersebut mengambil data dari dev pivot dengan memilih 3 indikator. Ini ada 3, 1, 2, dan 3. Lalu untuk tahun-tahunnya tersimpan dalam year, variable year. Lalu ditranspose dan juga ditampilkan 100 baris pertama dari data tersebut. Sama seperti multiply line plot sebelumnya. Ya, di sini saya memfilter data tersebut. Lalu selanjutnya ada kode untuk membuat multiply line plotnya, untuk memvisualisasikannya. Yang di atas ini adalah horizontal dan di bawah ada vertikal. Dilakukan pembuatan 2 jenis box plot untuk data dev ENM. Pertama, dibuat box standar dengan orientasi vertikal menggunakan dev ENM plot kind box dengan ukuran 12:7. Lalu diberikan judul. Nah, ini judulnya, dan X label untuk horizontal dan vertikal. Lalu di bawahnya ada multiply box plot untuk yang horizontalnya. Kenapa horizontal? Karena di sini vertnya sama dengan false, dan saya menggunakan warna merah untuk kotaknya, untuk si boxnya. Di sini ada judul, sama seperti tadi ada value dan indikator code. Dan ini hasil outputnya. Sebelah kanan ada horizontal dan vertikal. Lalu selanjutnya ada subplot. Subplot ini hanya untuk menggabungkan antara gambar multiply line plot dan juga multiply box plot. Untuk penjelasan kode ini membuat 2 plot berbeda dalam figur menggunakan matplotlib. Pertama, figur sama dengan plot figur ini digunakan untuk kanvas kosong. Lalu ada AX0 dan AX1 itu digunakan untuk orientasi. Yang pertama ini saya menggunakan multiply box plot yang horizontal karena di sini ada vert false yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Dan ini untuk hasil outputnya. Lalu selanjutnya yang terakhir ada scatter plot. Yang pertama ada single scatter plot. Kode di atas dibuat sebuah scatter plot untuk menampilkan hubungan antara tahun, dev oil index, dan nilai persentase pendapatan minyak terhadap PDB dev oil minyak. Ukuran figur diatur menjadi 10 kali 6 untuk tampilan yang lebih besar. Titik-titik scatter digambar berwarna biru menggunakan color sama dengan blue. Lalu di sini ada marker juga. Dan di sini ada title, judulnya scatter plot oil range. Ada X labelnya berisikan tahun, horizontalnya dan vertikalnya menggunakan value. Grid diaktifkan, PLT grid true agar pembacaan grafik lebih mudah, dan rotasi 45 derajat diterapkan pada label sumbu X supaya tahun-tahun yang ditampilkan tidak saling tumpang tindih. Lalu ada tag layout untuk merapikan posisi elemen-elemen plot agar tidak bertabrakan. Dan terakhir adalah menampilkan plot ke layar, dan ini tampilannya. Selanjutnya ada multiply scatter plot. Kode tersebut berfungsi untuk mengubah 3 indikator spesifik, yaitu minyak, bahan bakar, dan juga gas alam.
lalu melakukan transpose sehingga baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris seperti yang sudah saya lakukan sebelum-sebelumnya. Dan di sini ada kode untuk memvisualisasikannya. Kode ini melanjutkan proses analisis data energi dari pivot table DF pivot. Pertama dibuat list. Nah, di sini dibuat range tahun dari tahun 1970 sampai 2021. Kemudian data untuk 3 jenis energi diambil dari DF pivot, yaitu tadi gas, oil, dan fuel. Masing-masing subset data ini ditranspose di reset indeksnya, diberi kolom baru type yang menunjukkan jenis energinya. Nah, di sini ada def yang kolom dan type-nya untuk masing-masing tipe. Selanjutnya, ketiga data frame ini digabung menjadi satu data frame, def all. Kolom year dikonversi menjadi tipe integer dan seluruh baris yang memiliki nilai kosong dihapus menggunakan drop-na. Dan di sini ada plot figure untuk membuat kanvas seperti sebelum-sebelumnya dan berukuran 12 kali 8. Scatter plot ini menggunakan seaborn dalam bentuk scatter plot. Untuk sumbu X adalah tahun dan sumbu Y adalah value. Sumbu X itu horizontal dan Y itu vertikal. Dan W stylenya ini berbentuk type agar semua jenis itu berbeda, tidak sama. 3 jenis itu tidak beda. Di bawahnya ini berisikan judul, label, sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan ini hasil outputnya. Ada kotak untuk full, terus ada silang untuk gas dan lingkaran untuk oil. Nah, kesimpulan melalui tahapan yang dilakukan, data energi dan pertambangan dapat diolah secara sistematis melalui dari proses pembacaan file CSV hingga ke tahap visualisasi. Dengan melakukan filter berdasarkan indikator-indikator yang relevan serta memilih rentang tahun tertentu, data menjadi lebih fokus dan sesuai dengan tujuan analisis. Penyusunan data dalam bentuk pivot table membantu mengorganisasi informasi sehingga memudahkan dalam mengamati tren dan perbandingan antar indikator dari waktu ke waktu. Visualisasi dalam berbentuk grafik garis memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan nilai setiap indikator sepanjang tahun. Penggunaan gaya visual seperti seaborn atau ggplot juga menambah kejelasan dalam penyajian data. Secara keseluruhan, teknik ini sangat efektif untuk mengolah data yang besar dan kompleks menjadi visualisasi yang sederhana, menarik dan mudah dipahami sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan atau analisis lebih lanjut. Sekian penjelasan singkat dari saya. Untuk kurang lebihnya penjelasan saya tadi, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.